Selamat siang, selamat pagi. Materi berhubungan dengan masalah konferensi meja bundar. Hasil dan prosesnya kalian sudah pelajari. Nah, ternyata dari hasil konferensi meja bundar ini masih memunculkan berbagai masalah ataupun berbagai kendala yang harus dihadapi oleh Indonesia. Nah, misalnya masalah yang pertama adalah bidang ekonomi. Berdasarkan KMB itu yang memiliki hak menyelenggarakan usaha ekonomi adalah Belanda. Nah, berarti Indonesia tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam bidang ekonomi. Indonesia tidak mampu dan tidak diizinkan untuk mengurusi masalah ekonomi di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita lihat kalau dalam bidang ekonomi ternyata semua pimpinan, semua kendali dilakukan oleh Belanda. Jadi di Indonesia hanya berkewajiban melatih, training terhadap orang Indonesia sampai penyerahan kedaulatan yang diselenggarakan setelah KMP. Kemudian yang ketiga itu adalah RIS menanggung hutang selama konflik antara Indonesia dengan Belanda. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya RIS itu siapa? Kan termasuk Indonesia. Nah, otomatis Indonesia itu juga terbebani untuk menanggung hutang selama konflik perselisihan antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian yang keempat itu mengenai status Irian Barat. Dalam KMB itu disebutkan atau dijelaskan bahwa masalah Irian Barat itu akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Nah, kalau penyerahan kedaulatan tahun 49 berarti nanti tahun 50 itu baru akan dibicarakan, bukan diserahkan, tetapi baru akan dibicarakan lagi. Gitu. Nah, ini proses ratifikasinya kalian bisa dipelajari. Proses ratifikasi itu adalah penandatanganannya. Ini KMB. Pasti ada campur tangan dari PBB. Nah, ini kalian bisa dipelajari. Nah, dengan proses ratifikasi ini yang paling pokok adalah bahwa secara de facto dan secara de jure itu ada kedaulatan penuh di dunia internasional di Indonesia, walaupun yang berdaulat penuh itu adalah RIS. Nah, mari kita lihat bagian perjalanan negara Republik Indonesia yang merdeka tahun 1945. Nah, perhatikan ini. Proklamasi 1945 tanggal 17 Agustus. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang kalau menjelaskan saya sering menggunakan RI 45. Jadi negara Indonesia yang merdeka tahun 45. Ini proklamasi. Sudah dipelajari, kalian pelajari semua. Nah, dalam perjalanan sejarah Indonesia, kalian juga sudah mempelajari bahwa ternyata setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia itu tidak serta-merta langsung mendapatkan kedaulatan penuh. Itu kalian sudah pelajari.
masih ada Belanda yang menguasai kembali Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama, apa alasan Belanda, apa yang menjadi dasar Belanda menguasai wilayah Indonesia lagi? Apa yang menjadi dasar? Kenapa kok Belanda itu menguasai Indonesia lagi? Nah, konflik-konflik antara Indonesia dengan Belanda, kalian juga pernah mempelajari penyelesaiannya melalui perundingan Linggarjati 15, 11, 4, 6. Saya tidak akan menjelaskan lagi perundingan-perundingan ini. Yang kita bahas adalah yang berhubungan dengan masalah kedaulatan. Perjanjian Linggarjati, kemudian perundingan Renville itu akan merubah kondisi Indonesia, akan merubah politik di Indonesia. Nah, pertanyaannya, sekalian mengulang lagi yang dulu pernah kalian pelajari. Berdasarkan Linggarjati dan Renville, wilayah manakah yang diakui secara sah oleh Belanda? Jadi wilayah Indonesia, wilayah NKRI yang merdeka tahun 45. Nah, berdasarkan Linggarjati dan Renville, itu daerah mana saja yang diakui secara sah oleh Belanda? Itu pertanyaan kedua. Jadi yang pertama tadi adalah dasar atau alasan yang menjadi dasar Belanda kenapa kok menguasai Indonesia lagi. Yang kedua, daerah-daerah mana saja yang secara sah diakui oleh Belanda. Jadi daerah-daerah manakah daerah Indonesia yang diakui sah oleh Belanda. Demikian juga ketika Rumroyen, kalian juga bisa menambahkan kan perundingan-perundingan untuk menyelesaikan masalah konflik Indonesia Belanda. Itu ada Linggarjati, ada Renville, ada Rumroyen, dan yang terakhir itu ada KMB, penyerahan kedaulatan. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu berdasarkan perundingan-perundingan tersebut, daerah-daerah mana sajakah yang diakui oleh Belanda atas Indonesia. Nah, nanti kalian bisa akan melihat bagaimana perubahan-perubahan wilayah negara Republik Indonesia selama konflik dengan Belanda. Ini silakan cari di berbagai sumber. Nah, dari berbagai diplomasi, dari jalan diplomasi yang ditempuh oleh Indonesia dan Belanda, pada masa setelah perundingan Rumroyen, jadi berdasarkan hasil Rumroyen, itu Indonesia atau NKRI yang merdeka tahun 45 itu statusnya menjadi negara bagian. Ini sampai KMB nanti ya, Nak ya.
dalam KMP diputuskan bahwa yang berdaulat adalah RIS. Ini posisi kedaulatan di Indonesia. Jadi negara Indonesia yang merdeka tahun 45, setelah terbentuknya RIS berdasarkan KMP, ini kan yang paling akhir, ini berhubungan dengan kedaulatan. Negara Indonesia yang merdeka tahun 45 itu menjadi negara bagian, sama seperti negara bagian yang lainnya, seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, dan 12 negara bagian. Lihat kembali catatan sejarah Indonesia secara wajib kelas 11. Negara bagian ini mana saja? Nah, ini tiga negara ini yang paling cukup besar dalam kekuasaan RIS. Nanti ini yang cukup besar adalah negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara bagian RI, atau kadang sering disebut dengan RI sebagai negara bagian. Jadi yang berdaulat adalah RIS. Nah, dari KMP ini akhirnya RI yang merdeka tahun 45 itu hanya memiliki kedaulatan ke dalam. Artinya hanya bisa melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara bagian RIS yang lain. Jadi hanya bertanggung jawab dan hanya memiliki kekuatan hukum secara diplomasi dengan negara-negara bagian RIS yang lainnya. Sedangkan negara RIS ini yang memiliki kedaulatan penuh ke dunia internasional. Jadi kita bisa membedakan antara negara Indonesia yang merdeka tahun 45 itu menjadi negara bagian berdasarkan KMP, dan ini hanya memiliki kedaulatan penuh ke dalam, artinya hanya bisa melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara bagian RIS yang lainnya. Sedangkan yang memiliki kedaulatan penuh ke internasional, ke negara-negara lain, itu adalah RIS. Itu jelas ya. Jadi yang memiliki, artinya bisa melakukan hubungan diplomasi, bisa menjalin kerjasama dengan negara lain, bisa melakukan hubungan perdagangan, bisa melakukan hubungan politik dengan negara lain, itu adalah RIS. Sedangkan RI, negara bagian yang merdeka tahun 45, itu hanya bisa menjalin hubungan dengan negara bagian RIS yang lain. Pertanyaan yang ketiga, setelah negara RI 45 menjadi negara bagian, wilayahnya mana? Yang memimpin siapa? Nah, kemudian ketika RIS, mengapa Soekarno dan Hatta menjadi presiden RIS, bukan menjadi negara bagian? Jadi pertanyaan yang ketiga itu adalah negara bagian RI, negara bagian ini daerahnya mana? Kemudian
siapa yang memimpin. Nah, terus mengapa presiden yang dulu Presiden Soekarno itu masih menjadi presiden RIS, bukan menjadi presiden negara bagian. Itu materi, kalau kurang jelas silahkan diulangi lagi. Dari materi ini ada 3 permasalahan yang cukup besar yang berhubungan dengan kedaulatan Indonesia. Tadi yang pertama adalah setelah merdeka, apa yang menjadi dasar, yang menjadi alasan Belanda masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah adanya perundingan-perundingan damai, nah, wilayah mana sajakah yang diakui sah menjadi wilayah NKRI 45 berdasarkan Linggarjati, berdasarkan Renville, berdasarkan Romroyen. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, setelah menjadi negara bagian RIS, wilayah negara RI ini mana? Kemudian siapa yang memimpin? Nah, kemudian yang terakhir, mengapa Presiden Soekarno atau Soekarno-Hatta itu memimpin RIS atau dijadikan sebagai Presiden RIS, tidak dijadikan Presiden RI negara bagian. Kemudian pertanyaan yang keempat, nah, lalu bagaimana caranya kembali lagi ke NKRI? Jadi ini kan RIS tahun 49 berdasarkan KMB kan RIS yang memiliki kedaulatan penuh. Nah, kemudian dalam sejarah Indonesia kalian juga sudah mempelajari tahun 1950 Indonesia kembali ke NKRI dan memasuki masa demokrasi liberal. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana caranya kembali lagi dari RIS ke NKRI? Itu materi untuk hari ini. Nah, kalian yang punya jawaban silahkan tuliskan langsung di komentar Google Classroom kalian. Jadi ini nanti 4 pertanyaan tadi kalau kurang jelas ya diulangi lagi. Nah, kemudian silahkan tulis jawaban kalian di komentar Google Classroom. Nah, nanti akan mendapatkan poin nilai tersendiri. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke materi berikutnya pada pertemuan minggu depan. Selamat siang.